بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن. وفي رواية ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة فقال رجل من الأنصار: يا نبي الله، من أكيس الناس وأحزم الناس؟ قال: أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت قبل نزول الموت. أولئك هم الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. رواه ابن ماجه. Ini kitab Muntakhab al-Haditsah, bab tentang iman kepada hal-hal yang akan terjadi setelah kematian. Dari Shaddad ibni Aus radhiyallahu ta'ala anhu, dari yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Al-Kayyis ini sering diterjemahkan kalau di dalam kamus-kamus bahasa Arab dijelaskan Kayyis ini terjemahannya cerdas. Kalau dalam bahasa sekarang nanti ada apa namanya, yang bisa disematkan istilah yang setara dengan cerdas, apa? Jenius. Tahu brilian. Otaknya brilian, otaknya jenius, nih yang setara atau mungkin lebih kuat daripada sekedar cerdas. Nah, orang yang otak brilian atau jenius atau yang lebih sederhana cerdas, mandana nafsahu, adalah orang yang mengendalikan hawa nafsunya. Hawa nafsunya itu dia kendalikan. Wa amila lima ba'dal maut, mengendalikan hawa nafsu untuk apa? Untuk beramal lima, untuk apa saja ba'dal maut, yang akan terjadi setelah kematian. Sekarang kalau kita tanya, orang itu untuk bisa sholat subuh berjamaah perlu nekan hawa nafsu tidak? Otomatis perlu. Gak ada orang tidak mengendalikan hawa nafsu. Tidak ada orang yang pergi sholat subuh berjamaah yang mereka tidak harus mengendalikan hawa nafsu, enggak ada. Karena memang fitrahnya nafsu, Allah yang katakan inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu la ammarah, akan senantiasa terus menerus ammaratun bisu, menyuruh kepada hal yang tidak baik. Kecenderungan hawa nafsu, wah ini apalagi diperkuat dengan propaganda iblis dengan bala tentaranya. Di dalam diri kita ada hawa nafsu, yang faktor eksternalnya di luar diri kita iblis dan bala tentaranya bisikin, waktu subuh masih panjang, ini pun udara dingin. Ini jadi ada dua faktor, internal dan eksternal. Nafsu ingin masih, dan diperkuat dengan apa tadi, propagandanya syaitan. Waktu subuh kan panjang, apalagi yang ngaji fikih, tahu betul itu waktu subuh sampai dari kapan sampai kapan, ya kan? Makanya kita sering ini ulang-ulang, kata Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Orang ngaji fikih tapi nggak ngaji tasawuf, yang ke medawa tadi. Kalau medawanya kayaknya paling pakar, tapi amalan nol. Ini orang ngaji fikih tapi nggak ngaji tasawuf. Kecenderungannya banyak bicara tentang hukum. Bicara tentang bab ini, pasal ini.
Tetapi amal nggak bisa hidup dalam diri. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf, barang siapa yang belajar fikih wa lam yatasawwaf tapi nggak belajar tasawuf, kecenderungannya tafassaqa, mudah jadi orang fasik. Apa sebab kefasikannya? Tahu tapi nggak sanggup amal. Tahu tapi nggak amal. Ini bagi orang alim itu adalah kefasikan. Karena apa? Dampaknya orang alim nggak beramal ini menjadi figur, jadi contoh dan akhirnya menghijabi umat orang awam dari beramal. Akhirnya umat terhijab. Mereka imam dalam urusan kefahaman, imam dalam urusan keilmuan, mereka juga imam dalam urusan amal. Ini baru benar. Makanya untuk bisa sholat subuh tepat waktu, apalagi berjamaah di rumah Allah, juga begitu, zuhur tepat waktu, berjamaah di mana azan dikumandangkan, asar tepat waktu, berjamaah lagi di mana azan dikumandangkan. Itu semua ini perlu, nggak ada ceritanya tidak mengendalikan hawa nafsu. Pasti dia harus ada hawa nafsu yang dia lawan. Ini nafsu ingin tidur lebih panjang lagi. Kalau zuhur, nafsu ingin menyelesaikan ini, tanggung sedikit lagi. Semuanya begitu, semuanya begitu. Kalau isya, isya wate paling panjang. Jumpa kawan lama, macam-macam. Semuanya. Nah, maka kata Nabi, orang cerdas adalah orang yang bisa menentukan sikap, membuat perhitungan yang matang. Apa? Pandangannya jauh ke depan. Bahasa kita ini sering dikatakan ini. Orang besar adalah orang yang punya agenda besar. Kalau agenda kerjanya kecil-kecil, cuman untuk jangka 1 hari ini, 1 menit, orang biasa aja lah. Bisa dikatakan kalau bukan orang kecil, orang awam. Tapi kalau orang besar, agenda besar, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Orang-orang besar tuh mesti bicaranya begitu. Prospek masjid kita ini 10 tahun ke depan. Wah, ini lahan kita ini prospek 50 tahun ke depan. Biasanya orang besar berpikirnya begitu. Nah, kalau kita tarik garis frontal, orang besar, orang cerdas yang pikirnya ribuan tahun ke depan. Kalau 5 tahun ke depan aja dianggap orang besar. Berpikir 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun ke depan itu orang besar. Bayangkan orang yang selalu fikirnya 1000 tahun ke depan, 1 juta tahun ke depan. Apa itu? Kehidupan akhirat. Maka wajar sekali, tepat sekali ketika Nabi katakan al-kayyis, orang cerdas. Orang yang otaknya brilian. Orang yang jenius adalah man dana nafsa. Dia tekan tu nafsu. Dia kendalikan tu hawa nafsu. Kalau ulama-ulama tasawuf sering mencontohkannya begini. Nafsu itu seumpama kendaraan, kuda. Kamu jokinya, kamu pengendalinya. Jangan sampai kamu jadi kuda, kuda jadi kamu. Gimana? Kita yang gini, kuda di atas kita. Subhanallah. Kalau kita bisa bayangkan, Pak, kita lagi duduk-duduk di depan masjid, lihat ada manusia jalannya gini, kudanya di atas gimana? Nah, sepatutnya ada kuda berjalan, kamu yang di atas kuda itu. Artinya apa? Kamu yang mengendalikan. Ketika si joki bisa mengendalikan kuda dengan baik, manfaatnya banyak. Dia bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang cepat untuk mencapai target kerjaan ini. Itu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, ringkasnya kalau ulama mengatakan hawa nafsu itu bukan untuk dimatikan, bukan mau dibunuh, dikendalikan. Kalau sekiranya nafsu itu nggak perlu ada, Allah Ta'ala tidak akan pernah ciptakan nafsu itu. Jadi bukan untuk dibunuh, hawa nafsu bukan untuk dibunuh, untuk disembelih, dimatikan, tidak, untuk ditertibkan, untuk dikendalikan. Kita inilah jokinya, penunggang. Ya, al-kayyis, orang yang cerdas, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut.
Yang difikirnya bukan hanya 10 tahun ke depan, enggak. Apalagi kayak kita yang udah 50-an, 60 tua, apalagi udah 70-an. Enggak sekedar mikir yang 5 tahun ke depan, enggak. Ya, 5 tahun ke depan dipikirkan, kemudian 4000 tahun ke depan juga dipikirkan apa? Alam barzakhnya. Kemudian sekian miliar tahun ke depan juga dipikirkan apa? Nanti padang mahsyar. Sekarang alhamdulillah makan cukup, tempat tinggal layak, kendaraan adalah, tabungan ya ada sedikit-sedikit. Terus nanti stok saya dikubur. Kira-kira kubur saya bakalan jadi jurang di antara jurang-jurang jahannam, atau bakalan jadi taman di antara taman-taman surga. Nih pikirnya lebih jauh. Terus nanti nggak sampai di situ, karena perjalanan kita nggak cuma sampai alam barzakh. Nanti ada hari kebangkitan di mahsyar. Subhanallah. Kalau berbanding dengan dimensi waktu dunia ini sudah miliaran tahun di sana. Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan matahari hanya 1 mil di atas kepala kita. Sekarang kalau kita tanya, sekarang ini kita tinggal di planet bumi ini. Jarak matahari dengan planet bumi berapa kilo? Ada yang tahu? Berapa kilometer? 92.800.000 mil, bukan kilometer. 1 mil itu 1 kilo 300 meter. Jadi kalau 92.800.000 mil, nah dengan ukuran kita di sini ya, iklim tropis lah tempat kita dikatakan. Kita berdiri di depan sana aspal, nggak pakai alas kaki. Dengan temperatur 32-33 kita udah nggak sanggup. Dan bumi ini ungkapan saintis ya, pakar ilmu pengetahuan. Bumi ini sepertiganya air. Bumi ini sepertiganya air. Artinya ini planet air ini sebenarnya. Bumi ini planet air, sepertiganya air, 2/3 air, sepertiga aja yang daratan, yang untuk dihuni oleh kita manusia. Yang daratan ini pun masih banyak pegunungan-pegunungannya, kebun-kebunnya, masih banyak sungai-sungainya, banyak lagi danau-danaunya. Itu pun ketika musim panas kita nggak sanggup berdiri di jalan tanpa alas kaki. Terus apa yang akan terjadi dengan kita nanti di hari kebangkitan? Ketika Allah Ta'ala katakan yauma tubaddalul ardh, bumi ketika itu kami ubah. Keadaannya nggak seperti bumi yang sekarang kita huni. Imam Ghazali menceritakannya dalam kitab Ihya seperti tembaga. Coba bayangkan. Bumi yang kita akan berdiri di atasnya jutaan tahun itu seperti tembaga. Bukan planet air lagi, bukan. Terus matahari yang tadinya 92.800.000 mil didekatkan hanya 1 mil. Coba kita renung nih pagi-pagi bangun tidur, pikiran kita masih bening. Kita pakai untuk pikir akhirat. Saintis menyebutkan yang 92.800.000 mil ini sempat 1 mil aja mendekat, dunia ini akan hancur meledak. Bumi ini akan meledak. Mendekat 1 mil aja dari 92.800.000 mil. Mendekat 1 mil, dunia ini akan meledak. Nah bayangkan nanti buminya seperti tembaga, didekatkan. Dalam hadis Sahih Muslim Nabi katakan hanya 1 mil di atas kepala kita. Wajarlah kalau Nabi katakan setiap manusia akan tenggelam oleh keringatnya sendiri. Ya mengikut amalnya lah. Ada yang tenggelam sampai batas mata kaki, ada tenggelam sampai batas betis, lutut, pinggang, perut, dada. Bahkan kata Nabi ada orang itu yang kelelep tenggelam sama keringatnya sendiri. Bergantung. Kalau gitu nanti aku mau dampingan sama almarhum Pak Taib lah. Kalau aku ini merasa ini bakalan tenggelam kelelep nih kalau Pak Taib ulama. Paling-paling semata kaki aku dekat-dekatan. Enggak bisa. Mau kita rapat-rapat sekalipun tetap kita tenggelam dengan keringat kita sendiri berdasarkan amal masing-masing. Enggak bisa numpang-numpangan, enggak bisa. Bayangkan. Ya Allah.
Seperti apa rasanya penderitaan ketika itu. Sampai-sampai Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Ihya ini kan kitab tasawuf masyhur, semua orang baca. Penghuni mahsyar itu belum ada hisab, belum ada titian sirat, itu belum ada mahkamah, itu baru dibangkitkan tuh aja. Udah kayak gitu menderita. Mereka teriak-teriak, ya ay Rabbana arihna min hadhil qurab wal intizar walau ilan nar. Gak kuat kami ya Allah. Oh Tuhan kami, gak kuat kami. Udah istirahatkan kami aja ya Allah dari penderitaan di mahsyar walaupun harus di dalam neraka. Coba hilang akal sehat. Nalar manusia itu ketika itu gaduh. Saking menderitanya di mahsyar, minta diistirahatkan walaupun di dalam. Padahal seluruh penderitaan mahsyar kalau dikumpulkan jadi satu, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan sedarah penderitaan neraka. Itu ngomongnya orang karena sudah saking menderitanya. Makanya benarlah tatkala Nabi katakan orang cerdas adalah orang yang fikir jauh ke depan. Yang ini pasti kita akan bangkit di sana. Seperti kita udah pasti nih di dunia. Tapi nggak lama lagi pasti kita akan di barzakh. Sekian lama di alam barzakh pasti kita akan di mahsyar. Sekian lama di mahsyar pasti kita akan dihisab oleh Allah. Setelah dihisab pasti kita akan lewat di atas titian sirat. Orang cerdas adalah orang yang memikir ke depan. Ada uang 1 miliar jajan aja habisin sehari, kan bego. Orang yang cerdas oke lah, syukuran makan hari ini. Apa? Tapi kita pikir ini kita kelola ini, yang 1 miliar ini kita kelola bikin apa misalnya? Buat toko, buat kebun, sehingga ini manfaat untuk jangka panjang. Nah juga orang cerdas, ini nyawa, ini nafas, ini umur. Saya mau pakai apa ini? Saya kelola untuk ini baru orang cerdas. Ya. Sebaliknya wal ajiz. Kalau ajiz ini sering terjemahannya lemah. Ajiz itu lemah. Tetapi juga nggak sedikit terjemahan ajiz itu juga artinya lemah mental. Kalau lemah mental biasanya disebut dengan idiot. Enak lihat orang idiot. Kagum kalian. Idiot ya. Kagum lihat orang dia. Lemah dia, jangankan mikirkan orang lain, mikirkan kampungnya, mikirkan negerinya, mikir dirinya aja nggak kelar. Itulah al-ajiz. Siapa itu al-ajiz kata Nabi? Kalau perspektif dalam pandangan Nabi, al-ajiz orang idiot itu siapa? Manittaba'a nafsahu hawa. Hidup ikut terus hawa nafsu. Ikutannya itu adalah hawa nafsu. Wa tamanna sambil berangan-angan dapat rahmat Allah. Dapat angan-angan dapat ampunan Allah. Angan-angan dapat derajat kemuliaan dari sisi Allah. Padahal acuan hidupnya adalah hawa nafsu. Yang lebih ngeri lagi Pak ungkapan dalam Al-Qur'an, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya? Subhanallah. Ada Pak. Ada orang yang jadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya. Allah yang katakan itu. Bukan hanya sebagai atasannya. Tingkat jadikan hawa nafsu sebagai atasannya saya sudah mengerikan. Sebagai majikannya, sebagai direkturnya, sebagai bos besarnya. Enggak tanggung-tanggung Allah katakan, tidakkah kamu melihat bagaimana orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Subhanallah. Maka ini kita masih punya umur nih, masih punya nafas, masih bisa berpikir, kita pakai. Dunia alhamdulillah sudah kita bangun. Di semua kita sudah punya tempat tinggal. Walaupun variatif lah, ada yang mewah, ada yang sederhana, yang pas-pasan. Tapi setidaknya untuk berteduh di dunia ini sudah cukup. Tinggal kita mikir nanti kubur kita ini, kata Nabi, kalau nggak jadi jurang-jurang neraka, ya jadi taman di antara taman-taman surga. Nggak ada aku nggak apa-apa lah kubur kayak pas hidup di kampung aja. Pas kayak di aja udah cukup lah nunggu-nunggu kebangkitan. Nggak bisa. Kalau tidak jadi taman-taman surga, ya jadi jurang neraka, bukan jurang selawat. Jurang neraka.
Masa kita nggak mikir? Dan kita akan menghuni barzakh kita, kubur kita berapa tahun? Ribuan tahun. Masya Allah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Saya teringat tiba-tiba, itu ada sahabat Anas radhiyallahu anhu. Nabi masuk masjid, lihat Anas termangu begini. Anas, sepertinya ada yang kamu pikirkan. Iya ya Rasulullah. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku sedang memikirkan tentang kebesaran Allah, keagungan Allah. Maka Nabi katakan, bagimu pahala 1 tahun ibadah. Mikir kebesaran Allah, kata Nabi, bagimu pahala 1 tahun ibadah. Jalan lagi, di sebelah sana tiang ada namanya Abu Hurairah, lagi termenung. Kayaknya lagi mikirkan sesuatu. Wahai Abu Hurairah, benar ya Rasul. Apa yang kamu pikirkan? Saya lagi mikir akhirat ya Rasul. Tuhan cerita tentang barzakh, Tuhan cerita tentang mahsyar, Tuhan cerita tentang hisab, Tuhan cerita tentang titian sirat, surga dan neraka. Aku sedang memikirkan semua itu ya Rasul. Apa yang akan terjadi dengan diriku ketika aku berada di tempat-tempat itu? Maka Nabi begini, berdecak sambil mengatakan, bagimu pahala 10 tahun ibadah. Subhanallah, bagimu pahala 10 tahun. Kira-kira ada nggak orang ingat akhirat lupa Allah? Ada nggak? Nggak ada. Namanya ingat akhirat karena sebab dia tidak lupakan Allah, maka dia mikir tentang akhirat. Kita duduk sejenak sekali-kali, kita mikir apa yang akan terjadi. Kalau istilah bahasa tasawuf, mutu qabla an tamutu. Belajar mati sebelum datang kematian. Bayangkan ketika pakaianku dilucuti, digotong ke tempat pemandian, dikafani, disolatin, diusul ke kubur. Kira-kira nanti muka nakir ramah apa kasar ya ketika datang. Coba kita pertanyaan yang dikemukakan, kira-kira bisa jawab benar atau tidak? Ya. Hadis yang kedua, Nabi Agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, man akyasun nas wa ahzan?" Siapa orang yang paling cerdas ya Rasulullah dan orang yang paling teguh hatinya? Ahzam itu paling teguh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum dzikran lil maut. Orang yang banyak ingat kematian. Wa aktsaruhum isti'dadan lil maut, dan orang yang paling banyak persiapan untuk kematian. Ini jangan Ustaz ngajak mikir mati terus ya. Persiapan mati jadi nggak kerja. Pak, kalau orang itu ingat mati, kalau orang itu buat persiapan untuk kehidupan setelah kematiannya, dalam perdagangannya dia akan tidak dusta. Dengan sebab tidak ada dusta dalam perdagangan, itulah yang menyebabkan keberkahan dalam perniagaan. Dia tidak akan sumpah palsu dalam kesaksian. Itulah yang menyebabkan dia akan selamat di persidangan. Jadi sebenarnya kita pikir maut, pikir persiapan untuk kehidupan setelah maut, ini semuanya untuk menolong kita dalam kehidupan dunia. Sudah ya? Dan dia banyak persiapan untuk kematian sebelum datang kematian. Ulaika humul akyas, mereka lah kata Nabi orang yang paling cerdas. Zahabu bisyarafid dunya, mereka pergi dengan memborong kemuliaan dunia, wa karamatil akhirat, juga kehormatan akhirat. Jadi justru untuk hidup mulia di dunia ini justru karena mereka itu ada ingat kematian. Kalau orang tuh nggak ingat mati, nggak pikir buat persiapan untuk mati, maka hidupnya semrawut. Hitam katanya putih, putih katanya hitam, gelap katanya terang, terang katanya gelap. Orang hidup tidak ada fikir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, nih di penghujung ini ada hadiah amal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa membaca Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Pendek kan? Allahumma barik li fil maut
wa fima ba'dal maut. Baca 25 kali sehari. 25 kalinya ini terserah. Mau main cicil, yang suka nyicil boleh, atau mau cash, yang suka cash. Dalam satu majlis Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal. Allahumma barik li, ya Allah berkatilah untukku fil maut, pada kematianku, wa fima ba'dal maut, dan hidupku setelah kematian, limpahkan keberkahan untukku. Insyaallah husnul khotimah. Fadilahnya kata Nabi kepada Aisyah, tuh orang yang dia masih berjalan di muka bumi. Mereka masih berjalan di muka bumi. Mereka masih makan dan minum. Mereka masih berjalan ke pasar. Tetapi di sisi Allah mereka mencapai derajat syuhada. Derajatnya derajat syuhada. Padahal mereka masih makan dan minum. Mereka masih jalan ke pasar. Masya Allah. Ini 25 kali. Padahal Israel setiap kali natap kita setiap hari 70 kali. Terpikir nggak kita? Oh ya, man lagi. Nah, nanti tengok lagi, satu hari 70 kali. Israel itu natap kita sehari berapa? Tengok lagi. Oh, godrok belum mati. Nanti datang. Kalau kita bagi 24 jam, berarti kalau 70 kali itu sejam berapa kali dia tilik kita? Berapa kali? 3. 1 jam 3 kali Israel nilik kita. Kita 24 jam sekali pun nggak ingat Israel. Allahumma barik li fil maut wa fima. Ayo saya talqin ya, saya mimpi pelan-pelan. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Dibaca nih satu hari 5 kali. Boleh 25 kali. Boleh sekali duduk baca 25 kali. Boleh nanti zuhur 5 kali, asar 5 kali, maghrib 5 kali, isya 5 kali, subuh. Kapan aja, pokoknya sehari jumlahnya 25 kali. Maka insya Allah yang pertama Allah Ta'ala akan karuniakan kita insya Allah husnul khotimah. Dan kemudian ini yang janji-janji dari Nabi, Allah Ta'ala akan berikan keberkahan kepadanya saat kematian. Saat kematian adalah saat yang penuh berkah. Jadi bukan saat yang paling mengerikan, bukan saat yang paling menyakitkan. Padahal di semua kita bakalan mati, dan semua kita fitrahnya takut akan kematian. Tetapi ini amal ini akan membuat kita hari kematian itu adalah hari yang penuh dengan berkah, dan kehidupan setelah kematiannya akan penuh berkah. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Semoga Allah akan memberikan kita kefahaman, kita niat amal, dan kita sampaikan juga untuk teman-teman kita yang lain. Sallallahu wasallam.